Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang terus-menerus Allah kucurkan kepada kita. Salawat ma'assalam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, Ramadan tahun ini 1441 Hijriah serasa amat sangat berbeda dengan Ramadan pada tahun sebelumnya. Ramadan tahun ini berbarengan dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan pasukannya yang tidak tampak oleh mata, COVID-19, menjadikan Ramadan tahun ini betul-betul berbeda. Terhadap ini umat Islam sikapnya terbelah minimal menjadi tiga. Yang pertama, mereka yang sedih tentu. Sedih karena tidak bisa menyelenggarakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, begitu sepi. Tarawih dikerjakan di rumah, tadarus bersama keluarga, yang sebelumnya gegap gempita dengan penuh kebahagiaan diselenggarakan di tempat-tempat peribadatan kita. Sedih memang, dan ini lumrah. Tetapi ada sikap yang kedua, mereka yang netral, lapang dada, karena menganggap bahwa ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah, ketentuan yang sudah Allah gariskan untuk kita. Tetapi ada yang luar biasa, ikhwani fillah. Mereka yang menganggap bahwa ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kejadian tahun ini mereka syukuri sebagai sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tentu tiga sikap ini berangkat dari tiga cara pandang yang berbeda. Tentu kita umat Islam harus memilih, menentukan cara pandang untuk bisa menentukan sikap, dan sikap kita itu akan sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita dan kebahagiaan kita dalam menghadapi berbagai macam situasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan cara pandang yang ketiga, berangkat dari hadis-hadis Nabi SAW, yaitu cara pandang positif, cara pandang yang penuh dengan kesyukuran atas apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk kondisi yang kita rasakan pada tahun ini. Mari bersama-sama kita lihat tuntunan kita. Umat Islam selalu akan merujuk kepada Al-Quran maupun Al-Hadis, karena itulah dasar dan cara pandang yang seharusnya bagi umat Islam. Kita akan mencoba melihat beberapa hadis Nabi. Yang pertama akan kita lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, terutama pada hadis nomor 500 atau 5641. Dan hadis ini sebenarnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada urutan hadis nomor 2573. Tetapi kita bacakan redaksi yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin
wala nasabin, wala hammin, wala hazanin, wala ghammin, wala adan, hatta syaukatu yashakuha, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Apa kata baginda Nabi? Apapun yang menimpa seorang mukmin, baik yang menimpa itu dari atau berupa sakit yang berkepanjangan, kelelahan akibat bekerja, kegundahan hati akibat pikiran, kesedihan hati akibat sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit hati, bahkan penyakit yang menimpa, hingga duri yang menusuknya, tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Ikhwani fillah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kejadian apapun, bahkan kejadian yang buruk sekalipun, sebenarnya di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, apa kasih sayang Allah? Bentuknya adalah pengampunan dosa. Betapa ini yang didambakan oleh setiap orang yang beriman. Allah ampuni dosa kita. Semua doa-doa kita selalu kita iringi untuk memohon pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga baginda Nabi juga bersabda di dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi atau Jami' Sahih At-Tirmidzi atau biasa disebut dengan Sunan At-Tirmidzi. Di sana baginda Nabi mensabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik pada urutan hadis ke-2396. Baginda Nabi menyabdakan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Kata baginda Nabi, jika Allah menghendaki terhadap hambanya satu kebaikan, maka Allah akan segerakan ujian, ukubah baginya di dunia. Tetapi bila Allah menghendaki terhadap hambanya keburukan, maka Allah akan tahan itu. Dan Allah akan simpan dosa-dosanya sampai nanti Allah tunaikan secara lunas di akhirat kelak. Dalam hadis ini juga bisa kita pahami bahwa kalau hari ini kita diuji oleh Allah, diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, hakikatnya bagi seorang yang beriman, Allah segerakan buat kita di dunia ini sesuatu yang tidak menyenangkan, karena Allah akan berikan kenikmatan bagi kita kelak di hari kiamat. Bahkan kalau kita lihat juga di dalam hadis yang terdokumentasi di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, di sana amat sangat jelas Rasulullah SAW sampaikan, "Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala." Ikhwani fillah, coba bayangkan, sesungguhnya besarnya balasan Allah, balasan yang berupa kebaikan itu, ma'a'idhamil bala, seiring dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Dan sesungguhnya Allah, bila Allah ini mencintai satu kaum, bahkan Allah akan timpakan azab kepada mereka, timpakan bala kepada mereka. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan bala yang Allah berikan itu, maka Allah akan berikan keridhaan kepadanya. Wa man sakhita falahus sakhatu. Sementara mereka yang tidak rela dengan itu, Allah pun juga tidak rela dengan dirinya. Maka ikhwani fillah,
yang dimuliakan oleh Allah, cara pandang ini harus menjadi sesuatu yang kita miliki. Bahkan Allah juga sampaikan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Allah sampaikan bahwa wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi semua musibah yang menimpa kita sejatinya memang dari kita. Tetapi kalau kita mau introspeksi dengan itu, maka di situ banyak sekali pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti ini kita tidak sedih sehingga kita berputus asa, atau kita hanya menerima lapang dada saja karena menganggap sebagai sebuah ketentuan. Itu juga baik, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah pahami bahwa ini semua adalah wujud dari kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Di antaranya karena Allah ingin mengangkat dosa-dosa kita. Dan di antaranya karena Allah ingin berikan habis ini adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.